Si Mingguan Bab 2531-2540. Di tengah asap putih tebal, Lin Yi berdiri dengan dingin, seperti siluet hitam makhluk mengerikan. Setiap suara dari ruangan itu tidak luput dari pendengarannya. Klik. Tak lama kemudian, terdengar suara kunci pintu pertama dibuka. Di sebelah kanan Lin Yi berderit. Detik berikutnya, pintu ditendang hingga terbuka, disertai umpatan. Dua pria berjalan keluar. Lin Yi bisa melihat siluet mereka. Mereka adalah dua pria jangkung dan kekar. Keduanya orang barat, salah satunya berjanggut lebat. Sialan. Apa-apaan ini? Siapa yang melakukan ini? Ah. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, lelaki berjanggut itu menjerit mengerikan. Lin Yi menghunus Mikazuki Munechika dan menebas lehernya dalam satu tebasan. Darah merah segar menyembur keluar, dan lelaki berjanggut itu langsung roboh. Pria di sampingnya belum menyadari apa yang terjadi, wajahnya berlumuran darah. Ada yang salah. Masalah. Pria yang tersisa berteriak ketakutan. Meskipun mereka adalah orang-orang Mamen, momen-momen seperti ini masih mengguncang mereka. Lin Yi tidak memberinya banyak waktu untuk bereaksi, ia mengayunkan pedangnya langsung ke tubuh pria itu, bahkan suara tulang patah pun bisa terdengar. Kedua kematian itu terjadi kurang dari 10 detik berselang. Mikazuki Munechika milik Lin Yi berlumuran darah merah. Sementara itu, orang-orang lain di dalam ruangan juga ikut menyerbu. Setelah mendengar teriakan rekan-rekan mereka, mereka menyadari ini bukan kecelakaan. Mereka segera meraba-raba senjata mereka di tengah asap, mencoba melawan. Namun Lin Yi lebih cepat, dia menendang pintu di sebelah kanannya dan melihat dua sosok melalui kabut tebal. Mereka yang masih meraba-raba mencari senjata tidak dapat melihat Lin Yi dalam kabut. Ketika mereka berbalik, betapa terkejutnya mereka melihat sosok gelap muncul di belakang mereka. Tetapi sekarang, sudah terlambat untuk melakukan serangan balik, pedang Lin Yi mendarat di tubuh mereka. Serangkaian jeritan kesakitan lainnya menembus udara. Hal ini membuat orang-orang yang tersisa semakin ketakutan, lumpuh dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dalam lingkungan seperti ini, di mana Anda bahkan tidak dapat mengenali musuh Anda, bagaimana mungkin Anda bisa melawan? Setelah menyingkirkan dua orang, Lin Yi tidak langsung pergi. Ia mengambil senjata api dari tanah dan menyampirkannya di punggungnya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Sebelum keluar dari ruangan, Lin Yi mengeluarkan dua bom asap dan melemparkannya ke lorong. Asap kembali mengepul, menutupi segalanya. Bang bang bang. Tembakan meletus di luar. Pasukan Mamen berusaha menutupi pelarian mereka dengan ledakan-ledakan yang kacau. Namun penembakan sembarangan tidak menimbulkan ancaman bagi Lin Yi. Berdiri di ambang pintu, Lin Yi diam-diam mengamati koridor dan menyadari ada seseorang yang meraba-raba jalan keluar. Seperti hantu, Lin Yi melompat keluar, muncul di depan pria yang melarikan diri itu. Para anggota Mamen terkejut luar biasa. Melalui kabut, mereka samar-samar melihat sosok di hadapan mereka, tampaknya itu adalah pria Huaxia yang sedang mereka buru. Menyadari hal ini, keempat pria yang menyerbu itu secara naluriah mengangkat senjata mereka, membidik Lin Yi. Namun Lin Yi bergerak lebih cepat, merunduk rendah dan memanfaatkan kepulan asap untuk menyelinap di belakang mereka. Dalam pertarungan 1 lawan 1, selain Dak dan pria berpakaian hitam, tak seorang pun yang mampu menantang Lin Yi. Dalam kondisi seperti itu, ancaman mereka terhadap Lin Yi bahkan lebih diabaikan. Menyelinap di belakang orang-orang itu, Lin Yi mengayunkan pedangnya, dengan mudah menebas keempat orang itu. Cepat, kabur. Bawa padak dan lompat keluar jendela, begitu kita di luar, kita aman. Mendengar teriakan mendesak, Lin Yi bergegas ke ruangan lain. Di dalam, dia melihat dua pria bersiap melompat keluar jendela. Bam bam. Kali ini, Lin Yi tidak menggunakan Mikazuki Munechika. Dia menembakkan dua peluru, menyelesaikannya dengan tepat. Mendengar suara tembakan, anggota yang tersisa menjadi semakin panik dan melepaskan tembakan secara membabi buta ke segala arah. Di tengah asap putih, lidah api melesat bagaikan meteor. Di bawah serangan membabi buta ini, bahkan Lin Yi ragu untuk maju secara gegabah. Namun senyum terbentuk di sudut mulutnya, inilah hasil yang ia cari. Orang-orang Mamen telah kehilangan ketenangannya. Lin Yi menjaga jendela, memegang senjata yang telah dicurinya, tatapannya tertuju pada bagian luar pondok. Tak lama kemudian, dua pria melompat turun. Lin Yi menyesuaikan posisinya, membidik, dan menarik pelatuk dalam satu gerakan yang lancar. Dua orang yang melarikan diri pertama menjerit dan jatuh tak bernyawa ke dalam genangan darah. Melihat rekan-rekannya yang tewas, mereka yang hendak melompat membekuk ketakutan dan menghentikan tindakan mereka. Mereka tahu area di bawah sangat terbuka, jika mereka melompat, mereka akan menjadi sasaran empuk, dan bernasib sama dengan yang lainnya. Setelah menyingkirkan kedua pria itu, Lin Yi menunggu beberapa detik. Ketika tidak ada orang lain yang datang, ia menyelinap ke ruangan di seberang jalan. Mendekati jendela, senyum dingin merayapi wajah Lin Yi. Kedua set jendela saling berhadapan, dan di sisi yang berlawanan terdapat bagian pondok yang teduh.
Pasukan Ma mencerdik. Mereka menyadari pintu masuk utama sedang diawasi, jadi mereka berencana melarikan diri melalui sisi yang gelap. Hasil ini sudah lama berada dalam ekspektasi Lin Yi. Bam-bam. Lin Yi menarik pelatuknya. Dua semburan api meletus, mengakhiri kehidupan pasangan itu. Dalam rentang waktu hanya lebih dari 10 menit. 12 anggota Mamen telah jatuh ke tangan Lin Yi. Sekarang, termasuk Dak yang terluka, hanya 4 anggota Mamen yang tersisa. Pondok itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap pada titik ini, kekacauan sebelumnya kini terasa seperti dunia yang terpisah. Dengan latar belakang asap putih, suasana menjadi semakin suram dan menyeramkan. Lin Yi membawa pedang panjangnya dengan hati-hati, memeriksa setiap ruangan. Dia tidak menemukan jejak anak buah Mamen. Hingga ia memasuki ruangan terakhir, di mana ia melihat 4 orang, salah satunya adalah Dak. Dak duduk di tepi tempat tidur, diapit oleh 3 penjaga. Karena jendelanya terbuka, kabut di dalam ruangan lebih tipis daripada di luar, sehingga mereka dapat melihat lebih jelas. Itu kamu. Di antara mereka, Dak memiliki kemampuan yang lebih unggul dan visi yang lebih tajam. Pada saat ini, ia melihat sekilas sosok Lin Yi. Meskipun agak kabur, hal itu tidak menghalangi pengenalannya. Kesalahan menuntut pembayaran kembali, utang harus dilunasi. Ini adalah hukum yang terukir di batu. Jelas, Dak tidak lagi menunjukkan ketenangannya yang biasa. Saat bentrokan mereka di siang hari, Song Jinmin mematahkan kaki Dak, meninggalkan betisnya berkeping-keping. Setelah itu, Dak dibawa ke rumah sakit untuk pemasangan gips. Sekarang, karena tidak bisa bergerak, kekuatan fisiknya tidak terpakai, situasi yang menguntungkan Lin Yi dan menonjolkan rasa takut Dak terhadapnya. Keberanianmu melebihi ekspektasiku, dan keahlianmu melampaui apa yang kubayangkan. Berani menyerang markas kita sendirian, sejak Mamen berdiri, kaulah yang pertama. Sudah terlambat untuk bicara sekarang. Bayar dengan nyawamu untuk saudara-saudaraku. Saat berikutnya, Lin Yi bergerak. Bab 2532. Sang Pecundang. Tubuh Lin Yi bergoyang saat ia bergerak ke posisi televisi di dalam ruangan. Ketiga penjaga Dak baru saja menemukan lokasi Lin Yi berdasarkan suara itu, tetapi sekarang mereka kehilangan target lagi. Inilah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu Lin Yi. Dia ada di arah jam 9, teriak Dak. Namun saat itu, sudah terlambat. Lin Yi menembak lebih dulu. Ketiga penjaga itu masing-masing memiliki lubang berdarah di dada mereka. Energi hidup mereka terkuras dengan cepat, dan dalam hitungan detik, mereka ambruk dan mati. Bang! Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Daklah yang menembak. Untungnya, Lin Yi telah mengantisipasi gerakannya dan berguling ke samping ke posisi jendela. Meski begitu, lengannya terluka, namun itu hanya luka ringan dan tidak mengganggu aktivitasnya. Di tempat sempit itu, hanya Lin Yi dan Dak yang tersisa. Dak terengah-engah, keringat dingin membasahi wajahnya, dan jantungnya berdebar kencang seperti drum. Meskipun memiliki keterampilan tempur tingkat A yang tangguh, cedera kakinya telah sangat membatasi pergerakannya. Kemampuan bertarungnya sekarang hampir nol. Pada saat ini, Lin Yi seperti serigala tunggal di dataran, matanya berkilauan dengan cahaya predator. Tahun lalu dipanem, kau dan orang-orang Mulayang, demi mencuri biji besi, secara tidak langsung membunuh saudaraku. Dan tahun ini, kau datang lagi. Sudah waktunya melunasi utang ini. Lin Yi maju menembus kabut tebal, Dak mengunci dirinya. Kamu tidak punya kualifikasi untuk membunuhku. Tanpa ragu, Dak menarik pelatuknya, peluru berhamburan keluar, semuanya mengenai Lin Yi. Namun Lin Yi tetap tidak terpengaruh, langkahnya hanya melambat sedikit. Jantung Dak berdebar tak terkendali. Kamu mengenakan rompi anti peluru. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Waktunya habis, bersiaplah untuk menemui ajalmu. Lin Yi bergerak, menggenggam Mikazuki Munechika erat-erat dengan kedua tangan, dan mengarahkannya langsung ke jantung Dak. Mata Dak melebar, darah menetes dari sudut mulutnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, dia akan mati dengan cara seperti itu. Dalam sekejap, vitalitas Dak terkuras habis, hidupnya berakhir di bawah pedang Lin Yi. Lin Yi bisa saja menggunakan metode yang lebih sederhana untuk membunuh Dak, tetapi itu tidak akan melampiaskan amarah batinnya. Hanya cara paling utama inilah yang mampu melepaskan emosi negatif yang telah membara di hatinya. Lin Yi berdiri di tempat untuk waktu yang lama, tidak bergerak. Pada saat itu, kekosongan mendalam menyelimuti dirinya, dan dunia seakan berputar. Orang-orang yang pantas mati sudah mati, tetapi mereka yang telah pergi tidak akan pernah kembali. Dia ingin berbicara dengan Zhang Long sekali lagi, minum dan makan daging bersama Sambalo, dan memberitahunya bahwa gerbang sempit Tuhan itu omong kosong dan yang terpenting adalah tetap hidup. Namun sekarang, tidak ada lagi kesempatan untuk melakukannya. Mereka telah pergi, menuju dunia lain yang dingin dan jauh. Sebanyak apapun pikiran yang memenuhi benaknya, ia tak bisa kembali lagi. Kekosongan mental dan kelelahan fisik menguasai Lin Yi sepenuhnya pada saat itu.
Sambil menyeret tubuhnya yang lelah, dia berjalan perlahan menuju pintu masuk wisma. Cahaya bintang jatuh ke tanah, menarik Lin Yi keluar dari kekosongannya dan kembali ke kenyataan. Dia menatap langit berbintang, tubuhnya gemetar. Ia menatap langit luas, hiruk-pikuk kehidupan di bawah, dan wajah orang-orang yang telah tiada, namun ia tak dapat membedakan apakah dunia ini nyata atau ilusi, apakah mereka yang telah meninggalkan dunia ini, atau mungkin dirinya sendiri. Kelelahan dan kekosongan menerjangnya bagai air pasang. Lin Yi memejamkan mata, dan tubuhnya terkulai kaku. Tuan, Lin Yi. Melihat Lin Yi pingsan, Kenji Nakada yang telah menunggu di dekatnya, bergegas menghampiri. Namun pada saat itu, suara mesin menderu di kejauhan. Kenji Nakada melihat beberapa kendaraan off-road mendekat dan berhenti di sebelahnya. Lin Jingzhan dan Song Jinmin keluar dari kendaraan bersama yang lain, penampilan mereka membuat Kenji Nakada secara naluriah waspada. Tenang saja, kita ada di pihak yang sama, kata Song Jinmin dengan suara rendah. Ace of Spades berjalan mendekat dan memeriksa kondisi Lin Yi. Jangan khawatir, dia hanya terlalu lelah. Dia akan baik-baik saja setelah istirahat. Baik Lin Jingzhan maupun Song Jinmin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka sepenuhnya menyadari segala sesuatu yang telah terjadi selama periode ini. Kondisi mental Lin Yi sedang sangat tegang. Kini, setelah misi selesai, kelelahan fisiknya akhirnya menyusul. Reaksi seperti itu sepenuhnya bisa dimaklumi. Pada saat ini, beberapa bawahan muncul dari wisma tamu. Dak dan anak buahnya semuanya tewas, totalnya ada 16 mayat. Tidak ada yang bisa menghentikannya, ujar Ace of Spades lirih. Jika Song Jinmin tidak mematahkan kaki Dak, operasinya ini sama saja dengan bunuh diri. Aku mengerti dia. Aku juga akan melakukan hal yang sama, kata Lin Jingzhan pelan. Tim poker tetap diam. Dari sudut pandang rasional, mereka tidak setuju dengan metode Lin Yi. Namun pada tingkat emosional, mereka sangat menghormati tindakannya. Ayo pergi, asal dia baik-baik saja. Ayo kita kembali. Saat Lin Yi sadar kembali, ruangan sudah terang benderang. Tempat tidur berwarna mahoni dan kursi kayu memberi ruangan itu kesan cerah dan megah. Lin Yi duduk, mengusap kepalanya, dan mengambil kalender di sampingnya. Baru kemudian ia menyadari bahwa ia telah dibawa ke kedutaan. Pada saat itu, pintu ruangan terbuka. Seorang pria dan seorang wanita berusia 30-an, mengenakan setelan formal, melangkah masuk. Pemimpin tim Lin, kamu sudah bangun. Lin Yi mengangguk. Siapa yang membawaku ke sini? Itu laki-laki. Dia bilang nama belakangnya Song. Dia pergi tepat setelah mengantarmu. Lin Yi mengerti dan mengangguk. Dia bisa menebak apa yang terjadi. Mereka pasti telah melacak keberadaannya dan mengikutinya ke sini. Lin Yi tersenyum kecut. Fakta bahwa ia selamat adalah bukti keberuntungannya. Mayat Zhang Long seharusnya dikirim kembali, kan? Sesuai peraturan, sudah dikirim kembali kemarin. Jika ada pertanyaan khusus, silakan hubungi kami untuk konfirmasi. Terima kasih. Aku akan mengurusnya. Anda baik sekali, Ketua Tim Lin. Ini tugas kami, kata pemuda itu, lalu menambahkan, ada satu hal lagi yang perlu Anda sampaikan. Seorang pria bernama Kenji Nakada mengantarkan benda asing ke sini, katanya atas permintaan Anda. Kami telah menyimpannya dengan baik. Kemarin, ketika ia menelepon Kaya Mitsui, ia memintanya untuk mencari jenazah Sambalo. Sepertinya mereka bertindak cepat. Tolong bantu saya mengatur pemulangan jenazah asing itu ke negara ini, dan juga mengatur kepulangan saya. Tentu saja, kami akan menanganinya sekarang. Setelah semuanya beres, Lin Yi mengunjungi Kaya Mitsui, dan keduanya membicarakan berbagai hal. Di bawah pengawalannya, Lin Yi meninggalkan Jepang. Sore itu, Lin Yi naik pesawat pulang. Misi yang berlangsung hampir 3 bulan akhirnya berakhir. Melalui jendela, Lin Yi memandang awan tebal yang melayang di bawah pesawat. Bagi semua yang terlibat, hasil ini hampir sempurna. Tetapi Lin Yi sendiri merasa bahwa dirinya tidak lebih dari seorang pecundang yang tidak berdaya. Bab 2533. Akan melahirkan. Pesawat itu meluncur menembus awan. Pada layar diagonal di depan, waktu ditampilkan. Lin Yi tahu bahwa dalam 1 jam lagi, pesawat akan mendarat. Namun, tempat yang dulu sangat ingin ia kunjungi kembali kini dipenuhi sedikit rasa takut. Dekat rumah, namun rindu kampung halaman. Gagal kembali dalam kejayaan adalah simpulan dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang tua Zhang Long yang sudah tua. Sambalo masih memiliki seorang ibu, yang terdampar di luar negeri. Sebagai seorang pecundang, Lin Yi tidak sanggup menghadapi mereka. Tuan, apakah Anda ingin minum sesuatu? Di tengah keheningannya, seorang pramugari muda mendekat, mengenakan congsam rancangan maskapai, stoking berwarna daging di atas kakinya, sedikit membungkuk saat berbicara kepada Lin Yi. Kamu sudah menanyakan ini 4 kali. Apa kamu tidak pernah berhenti? Pramugari itu membeku, terkejut dengan nada bicara dingin Lin Yi.
Dia bersikap sopan saat pertemuan sebelumnya, mengapa dia tiba-tiba bersikap seperti ini terhadapnya? Maaf mengganggu Anda. Pramugari itu memaksakan senyum profesional dan berbalik untuk pergi. Namun saat dia berjalan pergi, ekspresinya mendingin dan dia kembali ke area istirahat. Hanya karena dia tampan, dia bertindak seolah-olah dia lebih tinggi dari orang lain. Baiklah, sebaiknya kita berhenti mencoba, kita tidak bisa berbuat banyak jika dia tidak tertarik, tawar pramugari lainnya. Kurasa dia hanya berpura-pura acuh tak acuh. Tenang saja. Lagi pula, dia duduk di kelas utama, dia bukan orang biasa. Cih, melihatnya saja, dia sepertinya tidak kaya. Mungkin ada wanita kaya yang membelikan tiket untuknya. Pokoknya, jelas kita tidak punya peluang. Ayo kita berhenti saja berurusan dengannya. Sejak pramugari itu pergi, keadaan di sekitar Lin Yi menjadi jauh lebih tenang. Penumpang wanita lainnya di kelas 1 menyerah untuk mencoba berbicara dengan Lin Yi. Mereka sependapat dengan pramugari, pria ini berpura-pura. Lebih dari 1 jam berlalu sebelum pesawat mendarat di Bandara Yanjing. Saat Lin Yi turun, Brigade Pengawal Pusat sudah menunggu di bawah pesawat. Armada lebih dari 10 kendaraan, semuanya berlatar belakang hitam dan pelat huruf putih, berbaris secara seragam. Di depan kelompok itu adalah Liang Xianghe dan Ning Che. Penumpang yang keluar dari pesawat terkejut dengan pemandangan itu. Itu adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kendaraan diparkir tepat di bawah pesawat. Dan semuanya memiliki pelat nomor hitam putih yang khas. Menghadapi tontonan ini, mustahil untuk tidak merasa takjub. Bagi para penonton, ini tidak diragukan lagi merupakan peristiwa besar. Apa yang terjadi? Kenapa begitu banyak personel militer di sini, dengan mobil-mobil yang diparkir tepat di depan pesawat? Menyaksikan kejadian itu, orang-orang mulai berdiskusi dengan tenang. Mungkin ke sini untuk menjemput seseorang. Tapi siapa yang pantas mendapatkan kemegahan dan kemewahan seperti itu? Sulit untuk dikatakan. Kita tonton saja acaranya sekarang. Bahkan Lin Yi pun terkejut dengan penampilannya. Apakah mereka sudah keterlaluan? Yang benar-benar mengejutkan dan menyenangkan Lin Yi adalah melihat Liang Ruoxu di antara kerumunan. Hampir 3 bulan telah berlalu, dan perutnya telah tumbuh jauh lebih besar. Lin Yi menghitung, tanggal persalinannya sudah sangat dekat. Pada tahap ini, tidak akan mengejutkan jika ia mengalami persalinan dini dan perlu dilarikan ke rumah sakit kapan saja. Karena sopan santun, Lin Yi melangkah maju untuk menyapa Liang Xianghe terlebih dahulu. Kamu datang sendiri untuk menjemputku, itu membuatku merasa sedikit malu. Para saksi yang keluar dari pesawat merasa terkejut dengan percakapan ini. Tak seorang pun menyangka lelaki yang tampak sombong itu akan memiliki hak istimewa seperti itu. Terutama pramugari yang mencoba mengobrol dengannya, reaksi mereka kini diwarnai rasa malu. Ternyata, dia memang punya hak untuk bertindak superior. Itulah hal paling sedikit yang bisa kita lakukan. Liang Xianghe menepuk bahu Lin Yi dengan hangat, ada kebaikan hati kebapaan di matanya. Kamu telah bekerja keras. Itu tugas saya. Saat mengenakan seragam ini, Anda harus menghormati apa yang diwakilinya. Liang Xianghe tersenyum. Ayolah, ini bukan tempat yang tepat untuk mengobrol. Lin Yi mengangguk dan bergabung dengan Liang Xianghe di dalam kendaraan. Sebelum masuk ke mobil, Lin Yi juga menarik Liang Ruoxu. Mereka berdua kembali ke markas Brigade Pengawal Pusat. Bagaimana pengaturan pemakaman Zhang Long ditangani? Apakah keluarganya diberitahu? Keluarga telah diberitahu, kata Liang Xianghe. Semuanya sudah siap. Sedangkan jenazah orang asing itu bisa dikremasi kapan saja. Lin Yi ragu sejenak. Ayo kita lanjutkan sekarang. Tidak ada gunanya menunda lebih lama lagi. Saya akan mengaturnya, kremasinya akan dilakukan besok pagi. Selama 1 jam berikutnya, Lin Yi menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di Jepang kepada Liang Xianghe secara rinci. Anggota Brigade Garda Pusat menyerap berita dari laporan Lin Yi. Perasaan mereka sangat selaras dengan Lin Jingzhan, mereka percaya Lin Yi memiliki kemampuan untuk melarikan diri sendiri. Tetapi banyak keadaan yang berada di luar kendalinya. Setelah melapor, anggota tim pertama berkumpul di sekitar Lin Yi. Mereka berceloteh tanpa henti. Hati mereka tegang selama periode ini. Meskipun mereka semua adalah bagian dari Brigade Pengawal Pusat, mereka sudah menganggap Lin Yi sebagai keluarga setelah bertahun-tahun bersahabat. Daripada menganggap diri mereka sebagai tulang punggung garda, mereka lebih terasa seperti unit pribadi Lin Yi. Jika sesuatu terjadi pada Lin Yi, tujuan mereka di Brigade akan hilang. Setelah mengobrol sebentar dengan Ning Che, Qiu Yuluo, dan anggota tim pertama, Lin Yi pamit, berencana untuk mengatur reuni dalam beberapa hari. Untuk saat ini, ia perlu fokus pada penyelesaian kewajiban mendesak. Setelah berbicara dengan orang lain, Lin Yi akhirnya menemukan waktu untuk menghabiskan waktu pribadinya dengan Liang Ruoxu. Aku telah membuatmu khawatir selama ini. Oh, kau sadar, kan? Liang Ruoxu melotot tajam. Aku akan melahirkan. Kalau anak itu akhirnya tidak punya ayah, bukankah mereka akan terus-menerus diganggu di masa depan? Tapi aku sudah kembali,
Lin Yi menyeringai. Mulai sekarang, bahkan jika langit runtuh, aku tidak akan pergi lagi. Kalau kata-katamu berbobot, matahari mungkin akan terbit di barat besok. Lin Yi menggandeng tangan Liang Ruoxu saat mereka berjalan keluar dari gedung administrasi Brigade Pengawal Pusat. Kapan tanggal persalinanmu? Minggu depan. Liang Ruoxu secara naluriah meletakkan tangannya di perutnya. Tapi beberapa hari terakhir ini, dia sangat nakal, terus-menerus menendangiku. Apa menurutmu dia laki-laki? Kamu belum memeriksanya. Ibu dan ayahku tidak mengizinkanku. Dengan kepribadian mereka, mereka tidak tampak seperti tipe orang yang kuno, kata Lin Yi. Ini bukan seperti yang kau pikirkan, jelas Liang Ruoxu. Kata mereka, laki-laki atau perempuan tidak masalah, yang penting kesehatan. Kita biarkan saja alam berjalan sebagaimana mestinya. Itu juga merupakan sudut pandang yang masuk akal. Tapi aku rasa dia mungkin lahir lebih awal. Akhir-akhir ini ada bercak darah, dan dokter menyuruhku pulang dan bersiap. Setelah kontraksi mulai teratur, aku harus periksa ke rumah sakit. Lin Yi menghitung. Pada tahap ini, melahirkan beberapa hari lebih awal bukanlah masalah. Ibu saya juga mengatakan hal yang sama, jawab Liang Ruoxu. Nenek saya bilang ayah saya hanya berbobot 2 pon saat lahir, dan ternyata dia baik-baik saja. Tidak ada yang bisa membantah logika itu, Lin Yi terkekeh. Jadi, kamu mau operasi caesar atau melahirkan normal? Bab 2534. Pengaturan masa depan. Liang Ruoxu berhenti sejenak. Saya belum memikirkannya matang-matang. Sudah lama sekali dan kamu masih belum memutuskan. Kalau takut sakit, operasi caesar saja. Dengan begitu, kamu bisa menghindari penderitaan. Namun ibu saya dan dokter di rumah sakit menyarankan persalinan normal, dengan alasan operasi caesar menguras vitalitas dan lebih sulit pulih pasca operasi. Saran mereka memang benar. Dari segi kesehatan, saya juga menyarankan persalinan alami, kata Lin Yi. Kalau takut sakit, kamu bisa pakai epidural. Jangan terlalu takut. Tidak sedramatis di TV. Saya baca berita tentang seorang wanita yang sedang berbelanja, dan bayinya tiba-tiba keluar saat dia sedang berbelanja, jadi jangan terlalu khawatir. Saya juga melihat berita itu, tapi saya agak khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Persalinan alami lebih aman daripada operasi caesar. Bukan itu yang aku khawatirkan. Ekspresi Liang Ruoxu agak canggung, menutup mulutnya, dia berbisik. Kudengar orang bilang melahirkan secara alami itu bikin badan jadi longgar. Aku nggak mau itu terjadi. Lin Yi menatap Liang Ruoxu tanpa berkata-kata. Bisakah kau memikirkan sesuatu yang berguna? Sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan itu. Aku mengerti maksudmu, tapi aku juga harus memikirkan masa depan, kan? Jangan terlalu dipikirkan. Itu semua rumor tak berdasar. Itu semua psikologis. Lagi pula, semuanya bisa kembali normal setelahnya, jadi jangan terlalu khawatir. Apakah kamu yakin bisa pulih? Kenapa aku harus berbohong padamu? Lagi pula, akulah yang menggunakannya. Lin Yi berkata. Lagi pula, itu tergantung. Kalau bayinya terlalu besar dan tidak bisa keluar, mereka akan beralih ke operasi caesar. Kalau memungkinkan, melahirkan di hari-hari ini adalah yang terbaik. Bukan seperti itu yang bisa saya putuskan. Itu harus terjadi secara alami. Kamu tidak mengerti. Menjelang hari persalinan bisa dipengaruhi oleh tindakan, kata Lin Yi. Jika kamu melakukan sesuatu, kamu mungkin akan melahirkan malam ini. Liang Ruoxu meringis mendengarnya. Kamu benar-benar bisa mengendalikannya. Cukup beberapa tusukan saja dan semuanya akan baik-baik saja. Aku bisa mengatasinya. Oh tidak. Kumohon jangan, dokter hampir membuatku kesakitan saat pemeriksaan internal. Aku tidak bisa bangun dari tempat tidur seharian. Aku cuma bercanda. Ini tidak terlalu mendesak, Lin Yi tertawa dan berkata. Tapi kita berdua harus meluangkan waktu untuk mengurus surat nikah, atau kita tidak bisa mendaftarkan bayinya setelah lahir. Aku akan mencari fotografer yang bagus untuk membuat foto surat nikah itu terlihat indah. Penyebutan surat nikah itu menggugah perasaan aneh dalam hati Liang Ruoxu. Meskipun ia akan menjadi seorang ibu, ia masih merasa muda dan bebas bepergian kemana saja. Namun, begitu surat nikah diperoleh, identitasnya berubah, dan perasaan yang tak terlukiskan ini membuatnya kehilangan kata-kata. Ibu saya berbicara dengan saya tentang mendaftarkan rumah tangga anak di Yanjing. Sumber daya dan kebijakan pendidikan di sini lebih baik daripada di Zonghai. Beliau meminta saya untuk membicarakannya dengan Anda. Apa yang perlu dibicarakan? Itu sudah pasti, kata Lin Yi terus terang. Kalau begitu sudah beres. Kita akan mendaftarkan anak itu di Yanjing, kata Liang Ruoxu sambil memegang lengan Lin Yi. Apakah kamu punya rencana untuk malam ini? Apakah kamu sudah mengatur makan malam dengan rekan kerjamu? Sudah dijadwalkan besok malam. Setelah urusan kremasi selesai, kita akan berkumpul. Jadi, malam ini kamu bebas. Bisa dibilang begitu.
Ayahku ingin mengundangmu makan malam, bisakah kita pergi ke tempatku malam ini? Tentu saja, tidak masalah. Aku akan menunjukkan kemampuanku. Lin Yi telah lama mempersiapkan diri secara mental untuk hidangan ini. Mengetahui itu adalah rintangan yang tidak dapat dihindarinya, dia tidak ragu-ragu. Kalau begitu, ayo pergi, kita beli beberapa barang dulu, kata Liang Ruoxu sambil memegang lengan Lin Yi. Meskipun bayinya sudah hampir lahir, kamu tetap tidak bisa datang ke tempatku dengan tangan kosong. Jangan khawatir, aku mengerti etikanya. Beraninya kau berkata begitu. Liang Ruoxu mendengus, siapa orangnya yang terakhir kali pergi ke rumah tetua Lu hanya dengan membawa barang senilai $200, yang bahkan tidak sebanding dengan teh mereka. Itu berita lama, tidak layak disebut lagi. Setelah membahas masalah penting, Liang Ruoxu menelepon Shen Sui, memberitahunya bahwa Lin Yi akan datang untuk makan malam ini. Kemudian mereka berdua pergi ke SKP untuk membeli beberapa hadiah. Lin Yi memilih parfum khusus untuk Shen Sui. Wanginya segar dan elegan, sangat cocok dengan temperamennya. Ia kemudian memilih ikat pinggang untuk Liang Chunxiao. Setelah memilih hadiah utama, mereka hanya membeli beberapa buah dan sejenisnya, lalu pulang. Meskipun Liang Ruoxu ingin berbelanja sedikit lebih lama, bayi di dalam dirinya gelisah, dan setelah beberapa saat, punggungnya mulai sakit, jadi mereka berdua kembali ke keluarga Liang. Begitu mereka masuk, mereka melihat selusin hidangan di atas meja, tampak sangat mewah. Perbedaan antara utara dan selatan tergambar jelas dalam kebiasaan makan. Orang utara suka menjamu tamu di rumah, sementara orang selatan lebih suka pergi ke restoran. Jadi bahkan dalam keluarga seperti keluarga Liang, sebagian besar tamu dihibur di rumah. Kamu akhirnya kembali, nak. Saat Lin Yi masuk, Liang Chunxiao merasa sedikit emosional, tangannya yang kuat menepuk pundaknya, menunjukkan persetujuannya terhadap Lin Yi dalam kata-katanya. Lin Yi tersenyum dan menjawab, Tuhan memberiku kesempatan lain dalam hidup. Ini bukan berkat Tuhan. Ini karena keunggulanmu. Garda pusat yang membawamu masuk adalah keberuntungan mereka. Paman Liang, kamu menyanjungku. Baiklah, jangan berdiri di depan pintu dan mengobrol, makanannya akan dingin, kata Shen Sui. Ya, kemarilah dan makan. Liang Chunxiao mengeluarkan 2 botol Maotai. Kemasan botol-botol itu bernuansa vintage, versi yang belum pernah dilihat Lin Yi di pasaran. Mereka berdua mengisi cangkir mereka dan meneguknya dalam-dalam, menandai dimulainya makan malam keluarga Liang. Liang Chunxiao sangat penasaran dengan apa yang terjadi di Jepang, dan Lin Yi tidak menahan diri, menceritakan kisah itu kepadanya sekali lagi. Pada akhirnya, Liang Chunxiao merasa sangat terharu, darahnya mengalir deras karena kegembiraan. Di tengah-tengah makan, pembicaraan keluarga kembali kepada anak itu. Xiao Yi, aku ingin bicara denganmu tentang pendaftaran rumah tangga anak itu, kata Shen Sui. Silakan, Bibi Shen. Saya ingin mendaftarkan anak saya di Yanjing. Lagi pula, sumber daya dan kebijakan pendidikan di sini lebih baik daripada di Zonghai. Bagaimana menurutmu? Tanya Shen Sui. Dan mengenai pendidikan di masa depan, apakah Anda berencana agar anak Anda mengikuti ujian masuk perguruan tinggi nasional, atau belajar di luar negeri? Saya tidak begitu paham dengan masalah ini, jadi saya akan mengikuti pengaturan Bibi Shen, kata Lin Yi sambil tersenyum. Jangan bilang begitu, lagi pula dia anak keluarga Lin, aku perlu mendengar pendapatmu. Pendapatku tidak penting. Bukankah ibuku sudah bilang sebelumnya? Nama belakangnya Liang pun tidak masalah, jadi kita tidak perlu repot-repot mengurus formalitas. Kita ikuti saja rencana Bibi Shen. Bab 2525. Orang pintar berbicara. Ibumu hanya bercanda, bagaimana mungkin anak dari keluarga Lin mengambil nama keluarga Liang, kata Shen Sui. Jadi, kamu harus berani dan mengungkapkan pikiranmu. Bicaralah dengan bebas hari ini, bahkan jika kamu menolak, tidak apa-apa. Lagi pula, kamu adalah ayah dari anak ini. Sebenarnya, saya tidak punya pikiran apa-apa. Dengan sumber daya saya saat ini, bahkan jika saya punya 100 anak yang tidak pernah sekolah, mereka akan tetap hidup dengan baik, jadi saya belum terlalu memikirkannya. Selama mereka tegak, saya tidak punya persyaratan lain, kata Lin Yi. Dan apa yang Bibi Shen katakan masuk akal, sumber daya pendidikan di Yanjing tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di Zonghai. Lin Yi mengatakan ini karena dia memahami niat keluarga Liang. Shen Sui tidak perlu berkata lebih banyak lagi, dia sudah tahu tentang hubungannya dengan Ji Qingyan sejak lama tetapi tidak pernah menyebutkannya, memberinya cukup muka. Dan sekarang, mengatakannya di depan Liang Chunxiao membuat niatnya menjadi jelas. Mereka ingin merawat anak ini daripada menyerahkannya kepada dia dan Liang Ruoxu. Lin Yi bahkan curiga bahwa Shen Sui mungkin sudah mengetahui jenis kelamin anak itu. Kalau anak perempuan, mereka mungkin punya ide yang sama, tapi tidak akan sekuat itu. Jika anak laki-laki, dia akan menjadi harapan masa depan keluarga Liang. Karena dengan kemampuan Liang Ruoxu saat ini, dia tidak akan sanggup menanggung beban keluarga Liang.
Meski ia baik-baik saja, ia masih jauh dari mampu mengelola segalanya sendirian seperti Liang Xianghe, Liang Chunxiao, dan Shen Sui. Jadi mereka menaruh harapan pada generasi berikutnya. Mereka ingin anak itu tetap tinggal di Yanjing dan menggunakan semua sumber daya keluarga Liang untuk membuka jalan bagi anak ini. Ini pula sebabnya Shen Sui mengemukakan gagasan ini. Dan dengan cara tertentu, hal ini juga memecahkan masalah mereka sendiri, menjadikannya situasi yang saling menguntungkan. Karena kamu tidak punya pikiran, mari kita selesaikan dengan cara ini. Mari kita ikuti pengaturan Bibi Shen, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kalau memungkinkan, kita bisa punya beberapa lagi. Keluarga Liang sangat besar, seharusnya ada beberapa keturunan lagi agar lebih ramai. Shen Sui menunjukkan senyum yang hampir tak terlihat. Merasa bahwa Lin Yi mencapai titik ini hari ini jelas bukan suatu kebetulan. Hanya beberapa kata saja, dan dia dapat memahami pikiran mereka. Dibandingkan dengannya, Ruoksu sebenarnya tidak tertinggal sedikit pun. Aku juga berpikir begitu, kata Liang Ruoksu sambil memakan buah kalengan. Rasanya hamil tidak sesulit yang kubayangkan. Aku hanya penasaran bagaimana rasanya nanti saat melahirkan. Kalau aku bisa tahan, aku tidak keberatan punya beberapa anak lagi, supaya mereka bisa saling menemani dan tidak merasa kesepian saat dewasa nanti. Shen Sui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Beruntungnya, Lin Yi tulus pada Mili, jika tidak, dengan kecerdasannya, dia bahkan mungkin membantu menghitung uang jika Lin Yi menjualnya. Kami ingin sekali kamu punya lebih banyak, tapi pertama-tama, kamu harus punya yang ini, canda Liang Xianghe. Jangan khawatir, aku sama sekali tidak punya masalah. Liang Ruoksu kembali percaya diri seperti biasa, bukankah hanya punya anak, pasti tidak sesulit itu bagiku. Baiklah, kamu sudah makan banyak sekali. Kamu harus bergerak. Ayo jalan-jalan, kata Shen Sui sambil berdiri. Liang Ruoksu, dengan buah persik kuning dari kaleng di mulutnya, ragu-ragu sejenak sebelum dengan cepat menghisapnya ke dalam mulutnya. Ayo pergi, duduk di sini membuat punggung dan pinggangku sakit. Liang Ruoksu tahu bahwa hidangan hari ini jelas tidak sederhana, acara utama akan segera dimulai. Namun dia hanya melihat satu lapisan, dan tidak melihat lapisan lain yang telah selesai. Ibu dan anak perempuannya berdandan, memakai sepatu, dan berjalan keluar rumah. Rumah menjadi sunyi. Lin Yi mengambil maotai dan menuangkan segelas untuk Liang Chunxiao. Paman Liang, sekarang sedang tidak ada orang di rumah, jadi kita harus minum banyak-banyak. Kita belum sempat minum sebelumnya, tapi kita tidak boleh melewatkannya hari ini. Liang Chunxiao sedikit mendorong gelasnya ke depan, memberi isyarat kepada Lin Yi bahwa pembicaraan selanjutnya harus dilanjutkan dalam suasana positif. Buk, buk, buk. Lin Yi mengisi cangkir anggur kecil Liang Chunxiao, lalu mengisi cangkirnya sendiri. Paman Liang, izinkan aku bersulam untukmu. Liang Chunxiao mengangguk, lalu bersulam dengan Lin Yi, dan tak satu pun berkata apa-apa lagi. Mereka berdua memegang gelas masing-masing dan minum sekaligus. Lin Yi mengambil botol itu lagi, dan mereka berdua mengisi gelas mereka. Paman Liang, hal baik datang berpasangan, izinkan aku bersulam untukmu lagi. Liang Chunxiao mengangkat gelasnya dan bersulam bersama Lin Yi lagi. Lin Yi menyeringai dan meringis, merasakan sensasi terbakar di mulutnya. Paman Liang, tinggal sedikit lagi di botol ini, ayo kita habiskan bersama dengan momentum ini. Cukup, aku tidak sanggup minum sebanyak kamu. Kalau aku minum 3 gelas berturut-turut, aku bisa pusing. Kalau begitu, kita pelan-pelan saja. Lagi pula kita punya banyak waktu, tidak perlu terburu-buru. Liang Chunxiao mengeluarkan 2 batang rokok dan menyerahkan satu kepada Lin Yi. Lin Yi mengeluarkan korek api dan menyalakan keduanya. Aku tahu semua tentang situasimu, jadi tidak perlu menyembunyikannya dariku, kata Liang Chunxiao langsung, tanpa menutup-nutupi apapun. Terima kasih, Paman Liang. Lin Yi memindahkan asbak dan meletakkannya di depan Liang Chunxiao. Awalnya, aku menentangnya. Sekalipun aku sudah lama mengenal orang tuamu, keluarga Liang tidak kurang, kata Liang Chunxiao. Lin Yi mengangguk dan mendengarkan dengan tenang. Tapi kalian berdua sudah melanjutkannya. Sekalipun aku tidak setuju, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Paman Liang, aku perlu menjelaskan, Lin Yi menjentikkan abu rokoknya. Anak itu kecelakaan. Meskipun aku bukan orang suci, aku tidak akan menggunakan ini untuk mengancammu. Jangan panik, Liang Chunxiao melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Lin Yi untuk tenang. Kemampuanku menilai orang tidak sebaik Bibi Shenmu. Kalau dia melihat ada masalah dalam masalah ini, dia pasti sudah menanganinya sendiri tanpa perlu bantuanku. Liang Chunxiao tersenyum, wajahnya memancarkan sedikit kebanggaan. Aku tahu kamu pintar, tapi dibandingkan dengan Bibi Shenmu, kamu mungkin masih sedikit kurang. Paman Liang mengerti aku. Di depan Bibi Shen, aku merasa seperti menantu yang tak punya hak bicara, napasku bahkan tak terdengar, kata Lin Yi, tanpa sanjungan palsu. Hingga hari ini, orang yang paling ia kagumi adalah Shen Sui.
Dalam hal kecerdasan, dia tak dapat bersaing. Jadi, karena dia belum menyatakan pendapat apapun tentang masalah ini, dia tentu saja mengakui bahwa itu kecelakaan. Saya juga tidak akan berpanjang lebar. Anak muda itu terbuka, dan saya bisa menerima segala sesuatunya terjadi lebih awal. Hal ini sesuai dengan harapan Lin Yi. Pada level Liang Chunxiao, dia dan Shen Sui pasti telah melihat lebih banyak skandal menarik daripada yang dia bayangkan. Dan sampai hari ini, mereka masih saling mencintai, sesuatu yang sangat dikagumi Lin Yi. Tapi yang benar-benar membuatku tertarik padamu adalah kejadian ini, kata Liang Chunxiao. Meskipun perlakuanmu terhadap putriku tidak terpuji, dalam hal ini, kau bertindak seperti pria sejati. Aku menghormati itu. Jika aku bisa, aku ingin memimpin kelompok untuk melawan mereka. Saat dia berbicara, Liang Chunxiao terkekeh, menatap Lin Yi dengan sungguh-sungguh. Saat itu, apakah kamu pernah berpikir kamu mungkin akan mati di sana? Bab 2536. Selangkah lagi. Tentu saja. Lin Yi menjawab sambil tersenyum, ekspresinya tenang dan bangga. Saat kami bersembunyi di gedung kecil di lantai 2, saya sudah mengira saya akan mati, tapi untungnya, ayah saya muncul. Tetapi jika kamu meninggal, mereka akan menjadi janda dan yatim piatu. Lin Yi terdiam, pelan-pelan memutar cangkir di tangannya. Tidak ada pilihan. Begitu kau mengenakan seragam ini, bahkan jika itu kematian, kau harus terus maju. Setelah jeda, Lin Yi melanjutkan. Mungkin Paman Liang dan tetua Lu menganggap hidupku berharga, tapi di mata orang lain, aku biasa saja. Entah aku mati atau orang lain yang mati, itu tidak akan menimbulkan banyak dampak. Dari sudut pandang keluarga Zhang Long dan Sambalo, hidupku jauh lebih berharga daripada hidup mereka. Jadi, meskipun itu berarti meninggalkan mereka sebagai janda dan yatim piatu, kamu bersedia berkorban. Lin Yi terdiam lagi. Pertanyaan itu sulit dijawabnya. Beginilah adanya. Sejak zaman dahulu, kesetiaan dan bakti kepada orang tua sulit didamaikan, begitu pula cinta. Lin Yi mendesah. Jika tidak ada yang melindungi negara ini, lebih banyak nyawa dan harta benda akan terancam. Jika kematianku bermakna, maka itu juga merupakan bentuk kompensasi bagi mereka. Benar sekali. Liang Chunxiao berkomentar dengan emosional, itulah pria sejati. Paman Liang juga berpikir begitu. Tentu saja, seperti yang kau katakan, begitu kau memakai seragam ini, kau harus menghormatinya. Liang Chunxiao berkata, sejujurnya, saya menulis surat wasiat saya lebih dari 10 tahun yang lalu. Bahkan Bibi Shen Anda tidak tahu tentang itu, saya khawatir suatu hari nanti akan terjadi sesuatu, dan saya akan pergi. Lin Yi tertawa, kalau begitu, sebaiknya kita berdua minum. Ayo, bersulang. Kedua lelaki itu menghabiskan minuman keras mereka hingga habis, meringis karena rasa terbakar yang hebat. Liang Chunxiao berdiri, mengambil botol lain, dan dengan terampil memutarnya untuk membukanya. Dia menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri dan merenung. Bibi Shenmu pintar. Dia sudah tahu aku tidak akan menyetujui ini sebelumnya. Kalau tidak, berapapun proyek besar yang kau kirim ke Citic Group sebelumnya, dia tidak akan mendukungmu. Tapi setelah kejadian ini, aku jadi mengerti banyak hal. Lin Yi tersenyum dan menuangkan minuman lagi untuk Liang Chunxiao. Paman Liang, ayo kita minum lagi. Didorong oleh alkohol, Liang Chunxiao menenggaknya tanpa ragu. Ketika dua orang menikah, yang terpenting adalah kenyamanan. Selama dia merasa kamu baik-baik saja, itu sudah cukup. Liang Chunxiao berkata. Dan setelah kejadian ini, melihat bagaimana kau bisa bertanggung jawab atas negara, aku yakin kau juga bisa bertanggung jawab atas Mili. Di masa depan, kau akan memperlakukannya dengan baik. Itulah esensi pernikahan, dua orang yang bahagia bersama. Semua formalitas hanyalah birokrasi. Pada titik ini, Liang Chunxiao terkekeh dan berkata, dulu, aku bukan siapa-siapa. Situasi keluargaku lebih buruk daripada Bibi Shenmu. Dengan standar itu, orang-orang bilang menikahiku itu bodoh. Tapi lihatlah kami sekarang, kami baik-baik saja. Jadi, aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Bibi Shen dan aku punya satu permintaan, jalani hidup kalian dengan baik dan saling mendukung secara emosional. Itu sudah cukup. Lin Yi tertegun sejenak. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi pada akhirnya, ia merasa tak satu pun pantas. Terima kasih, Paman Liang. Kita keluarga sekarang. Tak perlu terima kasih. Liang Chunxiao melambaikan tangannya, pergi periksa mereka berdua, mereka sudah keluar cukup lama. Bawa mereka kembali. Lin Yi mengerti bahwa Liang Chunxiao menginginkan waktu tenang untuk melampiaskan emosinya. Tidak peduli formalitas apapun, setelah percakapan mereka, Liang Ruoxu kini telah resmi menikah. Sebagai seorang ayah, seorang yang sangat menyayangi putrinya, hatinya pasti merasa tidak enak dengan hal itu. Jika suatu hari Lin Yi memiliki anak perempuan, mungkin ia akan merasakan hal yang sama. Wajar saja,
dan Lin Yi perlahan mulai memahami perasaan ini. Lin Yi berdiri dan berjalan pergi dengan tenang. Namun di lantai bawah, dia tidak bisa lagi melihat sosok Liang Ruoxu, jadi dia malah berkeliaran di sekitar lingkungan itu. Sambil berjalan-jalan, Lin Yi mengirim pesan pada Ji Qingyan di ponselnya untuk memberitahu bahwa dia masih aman, jadi dia tidak perlu khawatir. Namun, Lin Yi tidak memberitahunya bahwa dia telah kembali, berencana untuk menyelesaikan semua urusan di Yanjing sebelum kembali menemuinya. Tidak lama kemudian, saat berjalan-jalan di sekitar lingkungan itu, Lin Yi melihat ibu dan anak perempuannya. "Kenapa kamu keluar sendiri?" Melihat Lin Yi, Liang Ruoxu mendekatinya, memegang beberapa botol yogurt di tangannya, kemungkinan baru saja dibeli. "Paman Liang memintaku untuk menjemputmu. Dia mungkin terlalu banyak minum dan merasa malu mengatakannya di depanmu, jadi dia menyuruhmu keluar," kata Shen Sui sambil tersenyum. Liang Ruoxu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dilihat dari ekspresi Lin Yi, dia merasa percakapan mereka pasti berjalan baik. Dia akhirnya bisa merasa tenang. Mereka bertiga berjalan santai pulang ke rumah. Ketika mereka kembali, mereka mendapati Liang Chunxiao telah kembali ke kamarnya. "Kalian semua harus segera mandi dan istirahat." Lin Yi dan Liang Ruoxu disuruh ke kamar mandi untuk mandi, sementara Shen Sui mulai membereskan kekacauan di meja. Setelah selesai mandi, keduanya kembali ke kamar untuk beristirahat lebih awal. Dalam beberapa menit, Lin Yi tertidur lelap. Setelah berbulan-bulan bertugas, tidurnya kali ini lebih nyenyak daripada sebelumnya. Keesokan paginya pukul 5, Lin Yi sudah berpakaian dan siap. Dia kebetulan bertemu dengan Shen Sui yang baru saja bangun. "Bangun sepagi ini. Ada pemakaman yang harus kuhadiri. Aku harus sampai di sana lebih awal. Ada toko sarapan kecil di lantai bawah. Beli roti dulu, jangan pergi dalam keadaan perut kosong. Mengerti, Bibi Shen?" Lin Yi, yang berpakaian lengkap, mengantar Shen Sui pergi sebelum berangkat. Lin Yi mengendarai kendaraan Brigade Garda Pusat ke rumah duka. Tidak banyak yang datang ke pemakaman, tetapi semua orang penting hadir. Liang Xianghe, Liu Hong, dan pemimpin lain dari Brigade Garda Pusat semuanya telah muncul. Selain itu, beberapa kerabat Zhang Long juga ada di sana. Ayah Zhang Long tetap tabah, terus-menerus mendesah dan merokok. Tanah yang dipenuhi puntung rokok mencerminkan hatinya yang hancur, satu kepingan pada satu waktu. Ibu Zhang Long tidak dapat berhenti menangis, hampir pingsan beberapa kali. "Tuan, Nyonya, saya gagal melindunginya. Saya tahu hati kalian sakit. Kalian boleh melampiaskan semua yang kalian mau padaku, saya terima." Lin Yi berlutut di depan mereka dan berbicara. Orang tua Zhang Long mendongak, mengenalinya sebagai kawan putra mereka yang pernah berkunjung ke rumah mereka. "Kami mungkin tidak berpendidikan, tapi kami mengerti akal sehat." Ayah Zhang Long berkata, "Dia mengorbankan nyawanya untuk negara. Kami bangga, bagaimana mungkin kami melampiaskannya padamu? Jika kamu bisa memukulku beberapa kali atau menendangku, mungkin aku akan merasa lebih tenang. Aku tahu kau anak yang baik, tapi dia seorang prajurit. Dalam situasi seperti ini, pengorbanan tak terelakkan. Kenyataan bahwa kalian semua datang untuk melepasnya, hati kami sangat bersyukur." Hati Lin Yi terasa berat. Bahkan sekarang, dia masih merasa linglung. Antara kenyataan dan ilusi, batasnya tampak hanya satu langkah. Bab 2537. Serangan takdir yang tak pandang bulu. Sesuai dengan jadwal, upacara peringatan segera dimulai. Satu hal menyusul hal lain, dan kemudian tibalah pada tahap kremasi. Akhirnya, Lin Yi mengibarkan bendera merah cerah di atas abunya, lalu berangkat menuju bandara. Sekitar 1,5 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Jinling, dan setelah setengah jam perjalanan, mereka tiba di pemakaman. Tempat pemakamannya telah dipersiapkan sebelumnya dan lokasinya sangat bagus. Di sampingnya terkubur seragam militernya. Di depan batu nisan, Lin Yi dengan lembut menyentuh fotonya. "Aku sudah membalaskan dendammu untuk ini, tapi masih ada beberapa sampah yang masih hidup. Jangan khawatir, aku akan mengingat mereka semua." Setelah jeda, Lin Yi bergumam lagi. "Seandainya kau masih hidup, aku pasti akan merekrutmu ke dalam pasukanku. Dengan begitu, kita bisa bertarung berdampingan." Ning Che, Qiu Yuluo, dan anggota pasukan lainnya berdiri diam di belakang Lin Yi. Hati mereka sakit, untuk Zhou Liang tahun lalu, dan Zhang Long tahun ini, masing-masing meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hati Lin Yi. Dunia ini tidak pernah memiliki raksasa besi yang tak terkalahkan. Ini hanya masalah menemukan cara untuk menyerang. Mereka tidak tahu berapa banyak lagi kejadian seperti ini yang harus ditanggung Lin Yi dalam kondisinya saat ini. Takdir melancarkan serangan membabi buta pada semua orang. Tak seorang pun bisa selalu tegak berdiri. Mereka takut Lin Yi suatu hari nanti akan hancur oleh pukulan-pukulan ini. "Ayo pergi." Lin Yi menghela napas dalam-dalam, lalu berbalik untuk berbicara kepada anggota Brigade Pengawal Pusat. Awalnya, mereka berencana mengadakan makan malam untuk menyambut kembalinya Lin Yi malam ini,
tetapi Ning Che memutuskan untuk menundanya setelah melihat keadaan Lin Yi saat ini. Di saat seperti ini, dia pun sedang tidak tega untuk berkumpul. Apakah Abu Sambalo dirawat dengan baik? Ning Che mengangguk, sudah disimpan. Nanti kalau sudah kembali ke Yanjing, kamu bisa bawa. Lin Yi mengangguk dan menatap anggota regu. Jangan terlalu murung. Kalian semua bertingkah seolah-olah kalian ada di kuburanku. Mengerti, jawab kelompok itu dengan cemberut. Ning Che menepuk bahu Lin Yi dan berkata, dalam pekerjaan kami, ini semua sangat normal. Jika Anda bisa pensiun dengan aman, itu seperti berkah leluhur. Jangan terlalu sedih. Aku tahu. Aku tidak serapuh yang kau kira. Sekitar pukul 4 sore, Lin Yi dan yang lainnya naik penerbangan pribadi kembali ke Yanjing dan kemudian berkendara ke rumah Liang Ruoxu. Mereka menemukan Shen Sui dan Liang Ruoxu menunggu di sana. Kamu pulang pagi sekali. Kupikir malam ini makan malam yang menyenangkan untukmu, kata Liang Ruoxu. Kita bicarakan beberapa hari lagi. Acaranya ditunda. Kamu pulang tepat waktu, Liang Ruoxu merapikan rambutnya. Bibi Qin menelepon. Dia akan segera tiba di Yanjing, dan kamu harus menjemputnya. Ibuku datang. Kami tidak berencana Bibi Qin datang, tapi dia bilang, karena aku akan melahirkan, dia harus datang menjengukku. Masuk akal. Untuk acara sebesar ini, wajar saja kalau dia datang berkunjung. Lin Yi berkata, jam berapa penerbangannya? Aku akan menjemputnya. Sekitar jam 6 sore, sebaiknya kamu bersiap-siap berangkat, bandaranya tidak dekat dengan tempatku. Lin Yi bersiap sebentar dan berkendara ke bandara. Kerumunan orang memadati pintu masuk terminal. Lin Yi menunggu di luar selama lebih dari 20 menit sebelum dia melihat Qin Yingyue berjalan keluar. Saat melihat Lin Yi, Qin Yingyue mendekat dan memeluknya erat, air mata mengalir di matanya. Kamu pasti sudah melalui banyak hal di Jepang. Semuanya baik-baik saja. Tidak seburuk yang kamu kira, jadi jangan khawatir. Yang penting kamu kembali. Pada saat itu, Qin Yingyue tampak seperti seorang ibu yang baik dan penuh perhatian, memegang tangan Lin Yi dan menolak untuk melepaskannya. Ayo pergi. Mereka menunggu kita kembali untuk makan malam. Baiklah, ayo masuk ke mobil. Ibu dan anak itu masuk ke dalam mobil, dan emosi Qin Yingyue menjadi tenang. Mili akan melahirkan. Apakah keluarga Liang sudah membicarakan sesuatu denganmu? Kita sudah membicarakannya tadi malam. Ternyata berjalan dengan sangat baik. Mulai sekarang, semuanya bisa dilakukan secara terbuka dan transparan. Qin Yingyue tidak menunjukkan kegembiraan yang mungkin diharapkan. Sebaiknya kau perlakukan dia dengan baik mulai sekarang, kalau tidak aku akan merasa tidak nyaman. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan ikut campur dalam urusan kalian, anak muda, kata Qin Yingyue. Kali ini, aku kembali terutama karena Mili akan melahirkan. Apapun alasannya, sebagai ibu mertuanya, aku harus menjenguknya. Sambil memperbaiki postur tubuhnya, Qin Yingyue menatap Lin Yi. Apa pendapatmu tentang bayi ini? Lagi pula, Yan Yan juga akan melahirkan. Ide Bibi Shen adalah membesarkan anak itu di Yanjing, jawab Lin Yi. Dengan kemampuan Liang Ruoxu, dia tidak akan mampu menghidupi harta keluarga Liang yang sangat besar, jadi harapan harus dititipkan pada anak ini. Anaknya laki-laki atau perempuan? Sudah tes. Liang Ruoxu bilang keluarganya tidak mengizinkannya, tapi dilihat dari nada bicara Bibi Shen kemarin, kurasa mereka tahu. Kemungkinan besar bayinya laki-laki. Bagus sekali, sebenarnya. Kalau anak laki-laki, aku akan merasa sedikit lebih lega. Pikiran Qin Yingyue tidak didasarkan pada keinginan untuk lebih mengutamakan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, hanya saja, dalam keadaan tertentu, laki-laki memang memiliki kelebihan dibandingkan perempuan, sebuah realitas yang tidak dapat disangkal. Sekitar 40 menit kemudian, Lin Yi tiba di rumah keluarga Liang. Pesta besar lainnya pun digelar, meskipun lebih meriah daripada hari sebelumnya. Lin Yi juga mengerti bahwa kemarin adalah tentang percakapannya dengan Liang Chunxiao, dan hari ini adalah tentang ibunya yang berbicara dengan Shen Sui. Mengenai apa yang mereka bicarakan, dia hanya bisa menebak. Malam itu, Qin Yingyue berencana untuk kembali ke hotelnya, tetapi Shen Sui bersikeras agar dia tinggal di rumah mereka. Keesokan paginya, kedua wanita itu bangun, menyiapkan sarapan, dan kemudian pergi berbelanja bersama. Ketika Liang Ruoxu bangun, hanya Lin Yi yang tersisa di rumah, mereka bahkan tidak membangunkannya untuk sarapan. Kenapa cuma kamu di sini? Di mana Bibi Qin? Lihat saja jamnya. Bagaimana mungkin mereka masih di sini? Liang Ruoxu melirik jam, sudah hampir pukul 11. Kau tahu kebiasaanku. Aku sudah menyerah untuk memperbaikinya, jangan biarkan siapapun menghakimiku. Saya sudah meminta fotografer untuk mengambil foto akta nikah kita pukul 10 pagi ini. Gara-gara kamu, kita jadi menundanya terlalu lama. Oh tidak, aku benar-benar lupa. Liang Ruoxu menepuk dahinya. Cepat, pakai baju, ayo pergi. Tidak usah terburu-buru,
kami jadwalkan ulang menjadi pukul 2 siang. Ada hal lain juga. Apa itu? Tadi malam di Douyin, saya melihat bank konstruksi sedang mengadakan penawaran koin kenang-kenangan khusus. Saya ingin membeli beberapa sebagai kenang-kenangan untuk anak itu. Baiklah, terserah kamu. Lin Yi tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu, tetapi karena Liang Ruoxu punya gagasan ini, dia pun menurutinya. Untuk saat ini, dia adalah calon ibu, jadi keinginannya lah yang diutamakan. Lin Yi memanaskan sarapan untuknya, dan setelah makan, keduanya berangkat bersama, berkendara ke bank konstruksi. Saat mereka memarkir mobil, mereka melihat antrean panjang terbentuk, sepertinya semua orang datang ke sana untuk mendapatkan koin kenang-kenangan. Lin Yi menopang Liang Ruoxu saat dia menjulurkan leher untuk mengintip ke dalam. Sepertinya ramai sekali. Bagaimana kalau kita coba cari pintu belakang? Bab 2538. Terjebak oleh skema. Sepertinya tidak terlalu banyak orang, jadi mungkin sebentar lagi kita akan sampai. Saat ini, mereka sedang menindak tegas hal-hal seperti ini, jadi jangan main-main. Pada titik ini, didikan Liang Chunxiao dan Shen Sui berperan dalam membentuk Liang Ruoxu. Dalam keadaan yang tidak luar biasa, dia tidak menganjurkan penggunaan hak istimewa khusus. Dia dengan sukarela menampilkan dirinya sebagai orang biasa dan terbiasa melakukannya. Itulah sebabnya terkadang, pakaian dan aksesoris Liang Ruoxu tidak semahal milik Jikingyan. Baiklah, mari kita lakukan dengan caramu, kata Lin Yi. Tapi apakah kamu yakin kamu baik-baik saja dengan perutmu itu? Tenang saja, aku sehat walafiat, jawab Liang Ruoxu. Dokternya juga bilang tadi, selama bayinya belum terlalu besar, melahirkan normal seharusnya. Aduh. Liang Ruoxu tiba-tiba meringis dan memegangi perutnya. Bajingan kecil ini punya pukulan yang kuat, baru saja menendangku. Hari persalinannya pasti sudah dekat, dan aku ingin segera keluar, kata Lin Yi sambil tertawa. Saya juga merasakan hal yang sama. Frekuensi kontraksi semakin meningkat beberapa hari terakhir ini. Jadi, kamu harus hati-hati. Kalau sampai terjadi apa-apa, Ibu dan Bibi Shen pasti akan membunuhku. Liang Ruoxu terkekeh, dan mereka berdua bergabung dalam antrian. Katanya susah dapat koin peringatan ini, tapi totalnya cuma sekitar 20 orang yang antre. Ternyata nggak sepopuler yang kubayangkan. Saya juga bertanya-tanya tentang itu, rasanya harus ada lebih banyak orang. Mungkinkah bank lain mengalihkan perhatian orang banyak? Tanya Lin Yi. Kurasa tidak. Aku lihat di berita bahwa bank ini ditunjuk untuk pelepasan dana. Tidak akan ada pengalihan. Kalau begitu, jangan terlalu dipikirkan, kata Lin Yi. Setidaknya kita sudah berbaris, dan tidak banyak orang di depan kita. Itu juga yang aku pikirkan. Orang-orang di depan mulai bergerak satu demi satu, dengan proses penjemputan yang tampak cukup formal, melibatkan formulir yang harus diisi. Setelah sekitar 20 menit, Lin Yi dan Liang Ruoxu mencapai depan. Halo, kami di sini untuk mengumpulkan koin peringatan, kata Liang Ruoxu. Seorang pria berjas bisnis hitam berdiri di hadapan mereka sebagai manajer lobi bank. Bolehkah saya melihat verifikasi aset Anda? Permisi. Verifikasi aset. Liang Ruoxu membeku. Ini pertama kalinya ia mendengar bahwa mengumpulkan koin peringatan membutuhkan bukti aset. Bukankah koin peringatan hanya beberapa lusin dolar per set? Apa hubungannya dengan verifikasi aset? Nyonya, Anda mungkin belum membaca aturannya dengan saksama. Mohon tunggu sebentar. Manajer lobi minggir, mengambil sebuah buklet, membaliknya ke tengah, dan menunjukkannya kepada Lin Yi dan Liang Ruoxu. Ini adalah koin peringatan biasa, harganya 39 yuan per set, terbatas pada 2000 set, tetapi semuanya sudah terjual habis. Sudah terjual secepat itu, gumam Liang Ruoxu. Jangan bilang kau menyimpannya untuk staf internalmu. Ekspresi manajer lobi sedikit berubah. Tidak, Bu, Anda salah paham. Kami sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalau atasan tahu, kami tidak akan bisa mempertahankan pekerjaan kami. Liang Ruoxu tidak asing dengan trik tersembunyi yang dimainkan di sini, tetapi dia tidak mendesak lebih jauh. Kita semua orang dewasa di sini, menciptakan lubang hanya akan merusak kesenangan. Liang Ruoxu mengambil brosur itu dan membacanya sekilas. Koin peringatan yang kulihat di berita tidak seperti ini. Koin yang kulihat memiliki desain timbul, jauh lebih rumit. Anda pasti mengacu pada set ini. Manajer lobi membolak-balik brosur itu. Coba lihat, yang ini. Ya, begitulah, kata Liang Ruoxu. Berapa harga satu set koin peringatan ini? Set ini harganya 388 yuan, totalnya hanya 66 set. Tapi Anda harus punya tabungan pribadi minimal 20 juta yuan di bank kami agar memenuhi syarat untuk membeli. 20 juta tabungan pribadi. Raut wajah Liang Ruoxu sedikit masam. Tabungan pribadi berbeda dengan tabungan perusahaan. Siapapun yang memiliki uang sebanyak itu akan menginvestasikannya atau menggunakannya untuk produk keuangan, bukan menyimpannya di bank hanya untuk mendapatkan bunga.
Melihat jumlah orang yang antri, Liang Ruoxu tiba-tiba mengerti mengapa hanya sedikit yang muncul. Mengapa Anda tidak mengungkapkan persyaratan ini saat pengumuman dibuat? Dengan baik. Manajer lobi tertawa canggung, jelas tidak nyaman, lalu menjelaskan. Mungkin kedua jenis koin peringatan tersebut dipasarkan bersamaan, sehingga terkesan mudah diakses. Hal itu mungkin menyebabkan kesalahpahaman, maaf atas kebingungan ini. Keduanya terdiam. Mereka tidak menyangka Bang akan melakukan tipu daya sekeji itu. Bisakah kamu pergi sekarang? Ada orang yang menunggu di belakang. Jangan salahkan orang lain karena kamu tidak mengerti aturannya. Mendengar ini dari belakang, Lin Yi dan Liang Ruoxu berbalik. Yang berbicara adalah seorang wanita parubaya bertubuh tegap dengan rambut bergelombang berwarna kuning kehitaman. Ia menatap mereka dengan tak sabar. Apa yang kau lihat? Kita semua sudah lihat aturannya. Kenapa cuma kau yang tidak? Dan sekarang kau menyalahkan Bang karena tidak transparan, konyol. Koin peringatan ini berlapis emas. Siapapun yang waras pasti tahu koin ini tidak mudah didapat. Kalau tidak, seluruh kota akan ada di sini, dan Bang ini tidak akan punya pintu lagi, celetuk perempuan berambut pendek lainnya. Kamu terdengar seperti orang selatan, jelas bukan orang Yanjing. Sama sekali tidak tahu sopan santun. Sangat menyebalkan, sangat tidak pantas. Lanjutkan saja. Hamil dan berkeliaran di sini, kamu seharusnya tidak berkeliaran. Hal-hal seperti ini bukan untuk orang biasa sepertimu. Kamu tidak punya kesempatan. Orang-orang di belakang mereka mulai melontarkan komentar-komentar tajam, ekspresi mereka tampak kesal. Wajah Liang Ruoxu berubah muram. Ia merasa malu, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk aib yang dibawa orang-orang ini ke Yanjing. Bolehkah saya bertanya berapa set yang tersisa sekarang? Masih ada 36 set lagi, jawab manajer lobi dengan sopan. 36 set. Tapi aku tidak ingat melihat banyak orang di depan antrean. Pak, begini, salah satu wanita di antrean punya tabungan lebih dari 100 juta yuan di bank kami. Dia membeli 5 set sekaligus. Oke, Lin Yi mengangguk. Jadi, secara hipotetis, jika saya mendepositokan 720 juta yuan di bank Anda, apakah saya berhak membeli semua koin peringatan yang tersisa? Hah? Manajer lobi terdiam sesaat, meragukan apa yang baru saja didengarnya. Orang-orang di belakang mereka dalam antrean juga menatap Lin Yi, tertegun dan terdiam cukup lama. Mereka tidak benar-benar kekurangan uang, jutaan bukanlah masalah besar bagi mereka. Tapi 720 juta, nah, itu cerita yang berbeda. Mereka bahkan tidak dapat bermimpi melihat uang sebanyak itu. Apakah kamu baru saja mengatakan 720 juta? Itulah idenya, jawab Lin Yi. Jika saya membeli semuanya, Anda akan mendapatkan diskon lebih awal, menang-menang. Dengan baik. Hanya saja belum pernah ada orang yang menyetorkan uang sebanyak itu sekaligus. Segala sesuatu pasti ada yang pertama. Ayo, buatkan akun untukku. Manajer lobi ragu-ragu tetapi tetap pergi untuk membuat akun untuk Lin Yi. Dia cuma menggertak, kan? Datang bersama istrinya untuk mengambil koin peringatan, sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya, gumam wanita berambut kuning itu. Bab 2539. Liang Ruoxu yang terdiam. Saya sendiri agak bingung, kalau dia benar-benar punya uang sebanyak itu, bukankah dia akan mengirim orang lain untuk mengurus ini? Bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau dia benar-benar membeli semua koin peringatan itu? Kita tunggu saja, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Yang lainnya tidak yakin, menunggu manajer lobi kembali setelah menyiapkan akun. Hanya dalam beberapa menit, manajer lobi kembali, memegang kartu identitas Lin Yi. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya menemaninya. Mereka berjalan cepat, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak, dan akhirnya berhenti di depan Lin Yi dan Liang Ruoxu. Halo, apakah Anda Direktur Lin dari Lingyun Group? Pria parubaya itu mengulurkan tangan dan dengan hangat menjabat tangan Lin Yi. Baik Lin Yi maupun Liang Ruoxu terkejut dan bertanya sambil menatap pria itu. Apakah kamu mengenalku? Pria parubaya itu menghela napas lega. Halo, Direktur Lin. Nama saya Mao Jianyu, saya Direktur Bank. Lingyun Group Anda telah membuka rekening di cabang kami di Yanjing. Lin Yi tahu bahwa grup itu memiliki kantor cabang, tetapi belum pernah terlibat. Dia tidak menyangka mereka akan membuka rekening di sini. Wah, kebetulan sekali, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kita di sini hari ini untuk membeli beberapa koin peringatan. Saya akan menyetorkan sejumlah uang dulu, dan saya ingin membeli sisanya. Karena kita semua berada di pihak yang sama, Anda tidak perlu menyetor uang, Anda sudah memenuhi syarat untuk melakukan pembelian. Bagus, itu memudahkan. Bantu aku menghitung berapa biayanya. Mao Jianyu melirik manajer lobi, Little Sun, pergilah tangani ini, dan siapkan koin peringatan yang tersisa. Pak Direktur, saya sudah memesannya sebelumnya.
Jumlahnya 388 per set, dan tersisa 32 set, totalnya 12.416. Dalam keadaan normal, Mao Jianyu tidak akan menagih uang dari Lin Yi. Tetapi dengan begitu banyak orang yang menonton, aturan harus dipatuhi. Tidak layak dilaporkan untuk jumlah sekecil itu. Bank bertindak cepat, dengan cepat menyiapkan koin peringatan yang diminta Lin Yi. Setelah memindai pembayaran, Lin Yi bertukar basa-basi dengan Mao Jianyu sebelum pergi bersama Liang Ruoxu. Akan tetapi, orang-orang tua yang berbaris di belakang tidak senang. Ada apa dengan bankmu? Menjual semua koin peringatan kepadanya dan tidak menyisakan satu pun untuk kita, sungguh konyol. Kami mengikuti prosedur di sini. Jika Anda tidak puas, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mao Jianyu mengabaikan keluhan mereka yang tidak masuk akal, menanggapi dengan dingin, dan pergi. Sisa kekacauan diserahkan kepada manajer lobi. Kita sudah antri lama sekali dan tidak dapat apa-apa. Bukankah seharusnya kamu memberi kami penjelasan? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Memberitahu saya hal ini tidak membantu. Manajer lobi berkata tanpa daya. Saya hanya seorang karyawan, saya tidak punya kendali atas hal-hal seperti itu. Aku tidak peduli. Kau harus menyelesaikan ini untuk kami. Wanita parubaya berambut kuning itu menuntut. Jika kita tidak bisa membeli koin hari ini, kita akan menarik semua uang kita. Tepat sekali, kalau kita tidak mendapatkan koin peringatan, kita akan cari uang di tempat lain, sahut yang lain. Koin peringatan ini terbatas hanya 66. Sekarang sudah tidak ada lagi yang tersisa. Jika Anda ingin menarik uang Anda, saya hanya bisa membantu proses penarikannya. Melihat keteguhan hati manajer lobi, orang-orang berusia 20-an tahun yang antri tidak menyangka pihak bank akan begitu teguh pendiriannya. Anak muda, pikirkan baik-baik. Kalau kita semua menarik uang kita, pasti akan berdampak signifikan pada bisnis bankmu. Jika itu yang kau pikirkan, aku ingin jujur padamu. Manajer lobi berkata. Pria yang baru saja Anda ajak berdebat itu adalah ketua Lingyun Group di Zonghai, dengan kekayaan pribadi beberapa miliar. Secuil kemurahan hatinya saja sudah cukup untuk menutupi seluruh kinerja tahunan bank kita. Pertimbangkan baik-baik sebelum mengatakan apapun. Beberapa miliar. Mendengar hal itu, orang-orang pun tercengang. Orang terkaya di Tiongkok bahkan tidak lebih baik dari ini. Begitu mereka memahami realitas situasi tersebut, barisan orang tua itu pergi dengan perasaan kecewa dan malu, merasakan sengatan kebodohan dan rasa malu mereka sendiri. Setelah meninggalkan bank, Lin Yi dan Liang Ruoxu menuju ke studio fotografi yang telah mereka pesan sebelumnya. Dekorasi studionya menyegarkan, luas, dan sederhana namun penuh cita rasa, dengan perhatian terhadap detail di mana-mana. Tempat ini direkomendasikan oleh Qiu Yuluo, yang dikenal di kalangan mereka sebagai fotografer andalan untuk foto pernikahan. Halo, Tuan Lin. Fotografernya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an yang agak kelebihan berat badan, mengenakan kacamata berbingkai hitam dan bergaya sastra. Mohon maaf atas keterlambatan pagi ini. Tidak masalah, kata Lin Yi. Aku kenal Little Qiu, kita semua berteman di sini. Tidak perlu formalitas. Fotografer itu tersenyum. Apakah kamu punya ide spesifik untuk foto pernikahanmu? Kabari aku ya. Fotografer tersebut tidak mengetahui banyak tentang latar belakang Qiu Yuluo tetapi menyadari bahwa dia adalah tokoh generasi kedua yang luar biasa. Itulah sebabnya dia memperlakukan Lin Yi dengan sangat sopan. Sekalipun jadwalnya terganggu sepanjang hari, dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak nyaman. Dia paham betul bahwa orang-orang seperti Lin Yi berada di luar kapasitasnya untuk memprovokasi. Melihat jam tangan Richard Miller di pergelangan tangan Lin Yi, itu adalah sesuatu yang tidak mampu ia beli bahkan jika ia tidak pernah makan atau minum sepanjang hidupnya. Saya tidak punya yang spesifik, hanya sesuatu yang sederhana karena ini untuk dokumentasi. Anda kan profesional, jadi saya serahkan saja. Mengingat kondisi pasanganmu, mari kita buat semuanya sederhana hari ini dengan beberapa pose agar tidak terlalu melelahkan. Kalau kamu ingin mengambil lebih banyak foto nanti, kamu bisa kembali lagi, dan aku akan membantumu merencanakannya dengan matang. Tidak masalah. Lin Yi dan Liang Ruoxu berganti ke kemeja putih dari studio, dan penata rias menerapkan riasan sederhana. Berkat kecantikan alami mereka, proses tata rias hanya memakan waktu sekitar 10 menit, dan hasilnya menakjubkan. Coba tata riasnya kayak gini. Menurutku hasilnya bagus, persis kayak gini. Di samping Liang Ruoxu duduk seorang wanita lain yang tampaknya ada di sana untuk berfoto identitas. Sang penata rias tercengang. Dia hamil dan masih 50 pon lebih ringan darimu. Alas bedaknya beda banget, gimana caranya aku bisa menirunya? Setelah riasan selesai dan pakaian diganti, pasangan itu duduk di depan latar belakang. Detak jantung Liang Ruoxu semakin cepat. Ia tak bisa menjelaskan perasaannya. Kegugupan, kegembiraan, kegelisahan, antisipasi. Semua emosi berkumpul saat ini, dan Liang Ruoxu tidak tahu bagaimana mengungkapkannya.
Namun dia yakin, dia sangat bersedia. Baiklah, kalian berdua, lihat aku dan tersenyum. Sang fotografer memegang kameranya, dan dengan bunyi, klik, ia menangkap momen kebersamaan mereka dalam bingkai beku. Seharusnya begitu, kan? Liang Ruoxu berdiri, siap berganti pakaian. Apa maksudmu selesai? Tanya Lin Yi. Foto pernikahan macam apa yang diambil seperti ini? Liang Ruoxu terkejut. Bukankah begini biasanya foto pernikahan diambil? Kau duduk di sana kaku seperti papan, tak bernyawa. Tak ada getaran sama sekali. Kau harus mencondongkan tubuh ke arahku, memiringkan kepala sedikit, agar lebih manis. Lin Yi menatap Liang Ruoxu. Dengan ekspresimu seperti itu, kau seperti pengantin anak dari keluargaku. Ada apa dengan itu? Apa kau tidak mau menikah denganku atau apa? Bab 2540. Mereka tidak perlu menyelidiki. Liang Ruoxu terdiam, penampilannya sebelumnya memang tampak agak canggung. Kalau begitu, mari kita ambil satu lagi. Liang Ruoxu tersenyum dan duduk di samping Lin Yi lagi. Dia dengan lembut memiringkan kepalanya ke arahnya, dan Lin Yi melakukan hal yang sama. Kepala mereka saling bersentuhan ringan, bagaikan dua hati yang saling bersandar erat. Foto-foto pernikahan diselesaikan dengan cepat, lalu dicetak dengan printer. Sekarang ini terlihat benar, lihat seberapa bagus hasilnya. Liang Ruoxu juga puas dengan foto-foto itu tetapi menyadari sisi Lin Yi yang tak terduga. Dia terkejut melihatnya peduli terhadap hal-hal seperti itu. Sebelumnya, dia tidak pernah memikirkan hal itu, percaya bahwa bidikan biasa akan cukup tanpa mempedulikan detail. Dia tidak menyangka Lin Yi akan peduli. Setelah selesai berfoto, keduanya menuju ke kantor catatan sipil. Tidak banyak orang di sore hari, tetapi mereka masih harus mengantri. Apa? Kita juga perlu pemeriksaan medis. Melihat prosedur pengurusan surat nikah, Lin Yi pun bingung. Saya sudah menyelidikinya. Kita harus melakukan pemeriksaan pranikah terlebih dahulu, jelas Liang Ruoxu. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk melihat apakah salah satu pihak memiliki masalah kesuburan, jika tidak, masalah bisa muncul di kemudian hari, yang membuang-buang waktu kedua belah pihak. Itu masuk akal, kata Lin Yi sambil mengangguk. Tapi kamu sudah akan melahirkan, itu jelas bukan masalah bagi kami, kan? Kalaupun begitu, aku tidak akan melakukannya, jawab Liang Ruoxu. Pemeriksaan itu terlalu invasif, setelah melakukannya, kamu bisa merasa tidak enak badan selama berhari-hari. Baiklah, ayo kita selesaikan dengan cepat dan pulang. Mereka berdua mengambil dua formulir dan mengisi isinya satu persatu. Setelah melengkapi formulir, Lin Yi meminta Liang Ruoxu untuk duduk di samping sementara dia mengantre di antara kerumunan. Sekitar 10 menit kemudian, Lin Yi memanggil Liang Ruoxu, dan keduanya berbaris untuk menerima sertifikat mereka. Mana laporan pemeriksaan pranikahnya? Tanya petugas yang bertugas. Liang Ruoxu hendak menjelaskan ketika seorang wanita berambut panjang berusia 30-an berdiri di dekatnya, memegang formulir untuknya dan Lin Yi. Mereka tidak butuh cek pranikah. Lanjutkan saja dan proses. Jelas, Liang Ruoxu telah mengatur ini sebelumnya, dan seseorang sedang menangani masalah tersebut. Wanita berambut panjang yang berbicara itu ada di sini khusus untuk membahas hal ini. Liang Ruoxu tersenyum dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Staf laki-laki itu ragu sejenak, lalu memahami situasi dan mulai memproses dokumen mereka. Ada apa? Kenapa mereka tidak perlu pemeriksaan untuk mendapatkan sertifikatnya? Saat sedang memproses dokumen mereka, seseorang di belakang mereka bertanya. Dengan baik. Staf laki-laki itu kesulitan untuk menanggapi, lagi pula, ini bukan prosedur standar, dan agak mencolok jika dilakukan seperti ini. Pemeriksaan pranikah itu untuk memastikan keturunannya sehat, kata staf perempuan berambut panjang itu. Kamu nggak sadar dia udah hamil. Pemeriksaan itu nggak perlu. Kalau kamu lagi di situasi yang sama, kamu juga nggak perlu pemeriksaan. Setelah ditegur, orang-orang yang tidak puas di belakang mereka berhenti menyuarakan keluhan. Urusan perolehan sertifikat berjalan lancar. Setelah melangkah keluar, keduanya merasa sedikit linglung. Lin Yi teringat bagaimana ia melihat banyak orang membagikan foto surat nikah mereka secara daring, menganggapnya sebagai tonggak yang membahagiakan. Tetapi mengapa pengalaman mereka sendiri terasa begitu dangkal? Baiklah, mulai hari ini, aku bukan lagi gadis muda, aku telah lulus menjadi wanita yang sudah menikah dan akan segera menjadi ibu. Liang Ruoxu mendesah. Apa hubungannya dengan sertifikat? Lin Yi menjawab. Kamu akan menjadi seorang ibu, statusmu sudah berubah sejak lama, bukan? Beda. Kehamilan mengubah tubuhmu, tapi tidak jiwamu, kata Liang Ruoxu dengan nada samar. Kalau saja aku tidak mendapatkan sertifikat itu, setelah aku langsing setelah melahirkan, aku masih bisa pakai rok pendek dan sepatu hak tinggi, dan jadi cewek trendy. Tapi sekarang sudah berakhir, mendapatkan sertifikat itu berarti aku resmi terikat. Kalau aku pakai rok pendek dan sepatu hak tinggi lagi, aku pun akan merasa canggung. Lin Yi mengulurkan tangan dan mencubit pipinya.
Sampai di sini, dan kamu masih berfantasi tentang rok pendek dan sepatu hak tinggi. Sudahlah, sudahlah. Haha. Liang Ruoxu tertawa terbahak-bahak sambil mengaitkan lengannya dengan lengan Lin Yi. Ayo cepat pulang. Mereka sudah menyiapkan makan malam dan tinggal menunggu kita pulang. Ayo berangkat. Keduanya berkendara pulang, disambut oleh hidangan lezat yang tersaji di atas meja. Ketika mendengar bahwa mereka telah pergi untuk mendapatkan surat nikah, kedua keluarga merasa gembira. Bibi Sen, sepertinya dia tidak akan bisa bekerja dengan baik setidaknya selama 6 bulan ke depan karena kondisinya. Bisakah Zhong Hai menunggu selama itu? Zhong Hai tidak seperti tempat lain, mereka jelas tidak bisa menunggu selama itu, kata Sen Sui. Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu bagaimana ini diatur. Dia meletakkan sumpitnya dan melanjutkan. Memanfaatkan insiden Jepang baru-baru ini, pensiun tetua Lu ditunda, situasinya seharusnya tetap stabil untuk sementara waktu. Kakeknya berencana memindahkannya kembali ke Yanjing selama 1 atau 2 tahun sebelum memindahkannya kembali ke Zhong Hai, kalau tidak, akan sulit untuk memperkuat posisinya. Lin Yi mengangguk pelan, dia memiliki gambaran kasar tentang situasinya. Mengingat usianya saat ini, mendapatkan posisi yang solid bukanlah hal yang mudah. Saat ini, ada 2 pilihan yang memungkinkan. Pertama, hanya menunggu waktu berlalu. Jika Liang Ruoxu mencapai usia 40 sementara keluarga Liang mempertahankan dominasinya, mendapatkan posisi yang lebih tinggi tidak akan menjadi masalah. Masalahnya adalah apakah keluarga Liang dapat tetap kuat saat Liang Ruoxu mencapai usia 40, itu tidak diketahui. Kemungkinan kedua adalah memperoleh kredensial eksternal. Memindahkannya kembali ke Yanjing adalah salah satu metode tersebut. Setelahnya, itu akan bergantung pada kesempatan lainnya. Singkatnya, memperkuat posisinya bukanlah tugas mudah. Kurasa pengaturan ini baik-baik saja. Bayinya tidak bisa dipisahkan darinya untuk saat ini, Lin Yi merenung. Biarkan dia kembali dulu dan membangun koneksi lokal. Sementara itu, saya akan melakukan bagian saya untuk membantu. Tanpa pencapaian tertentu, kemungkinan besar posisinya tidak akan kuat. Pengaruhmu masih agak terbatas. Di tempat seperti Zhong Hai, hanya memiliki ini mungkin tidak cukup, jawab Qin Yingyue. Saya akan meminta ayahnya mencari peluang di luar negeri. Jika kita bisa mendapatkan kontrak kolaborasi internasional, itu pasti akan membantu perkembangannya di masa depan. Liang Ruoxu diam-diam melirik Lin Yi dan Sen Sui. Saat itu, seluruh keluarga berkumpul, membantu merencanakan masa depannya. Hal ini membuat Liang Ruoxu dipenuhi rasa bahagia yang mendalam. Rasanya seolah-olah dia dibalut erat dalam cinta. Biarkan Mili mengurus urusannya sendiri, kalian berdua harus bersenang-senang dan berhenti mengkhawatirkannya, kata Liang Chunxiao. Kenapa baru merasa rendah hati setelah naik jabatan? Tiba-tiba merasa tidak enak untuk naik jabatan, goda Qin Yingyue. Liang Chunxiao tertawa terbahak-bahak dan mengangguk. Sebagian besar karena semuanya terlalu rumit. Kita tidak bisa bergantung pada orang lain selamanya, dia perlu merintis jalannya sendiri. Zaman telah berubah, pergi jauh tanpa bantuan jauh lebih sulit sekarang, kata Qin Yingyue. Bahkan putraku pun tak akan sampai ke tempatnya sekarang tanpa bantuan Mili dan Sui. Lupakan saja ide-ide lamamu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.